Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah etika akademik, yaitu tentang plagiarisme. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu plagiarisme? Menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010, plagiarisme atau plagiasi merupakan perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh suatu karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih apa itu plagiarisme. Bagaimana ya pendapat kakak-kakak di semester atas tentang plagiarisme? Tonton terus videonya ya. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. A few moments later. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Febriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari UIN Sumatera Utara, Medan. Nah, di sini saya akan mewawancarai kakak-kakak semester atas, yaitu tentang plagiarisme. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikuti saya. Berikut pendapat kakak-kakak semester atas yang ada di Unimed. Nah, permisi kak, sebelumnya boleh tahu nggak nama kakak siapa? Nama saya Rohani Jessica, Kakak dari fakultas apa? dari Fakultas Bahasa dan Seni, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Ini kan kakak udah nggak asing lagi nih tentang kata plagiarisme. Menurut kakak apa sih itu plagiarisme kak? Plagiarisme itu adalah ketika kita mengambil hak milik orang lain. Itu bisa dalam berbagai macam, karena kita dalam kuliah ya, pendidikan juga. Jadi plagiarisme itu ya ketika kita membuat suatu karya, karyanya itu sebenarnya udah milik orang lain, terus kita meng-copy paste atau mengambil hak yang bukan milik kita. Terus pendapat kakak nih tentang teknologi dalam membantu mengurangi kasus plagiarisme itu nih? Itu tergantung juga. Kalau misalnya teknologi banyak yang merugikan, juga ada yang menguntungkan. Kalau kita sebagai mahasiswa dalam mengerjakan tugas atau segala macam, teknologi justru pasti membantu kita untuk mengerjakan tugas. Nah, untuk plagiarisme sendiri kita teknologi itu bisa bahkan mengecek jika kita melakukan plagiarisme atau tidak. Cuman karena teknologi itu lagi juga bisa membuat kita menjadi gampang untuk meniru karya orang lain. Terus gimana tanggapan kakak nih tentang misalnya ada orang nih kak yang melakukan plagiarisme? Tentu jangan ditiru sih. Kalau kita sebagai orang yang juga lagi belajar, mahasiswa berpendidikan, ya lebih baik kita jangan meniru karya orang lain. Lebih baik kita kalau misalnya mengambil inspirasi sebagai referensi ya boleh aja, tapi jangan diambil secara keseluruhan gitu. Kakak pernah nggak sih ngalami pengalaman yang tentang plagiarisme? Maksudnya saya yang Sendiri atau kakak pernah melihat orang? ada sih banyak baca-baca juga berita tentang orang yang ngambil karya orang lain. Kalau saya sendiri ya seberusaha mungkin untuk tidak mau ngambil ya, tapi harus tetap tahu batasannya juga gitu. Pesan-pesan kakak nih untuk adik-adik yang semester bawah? Ya pesannya ya kalau bisa, kalau mau mengerjakan tugas atau kayak manapun, usahakan jangan terlalu besar lah tingkat plagiarismenya itu. Kita juga bisa ngecek kan, kalau misalnya kita itu seberapa persen kita mengambil karya orang lain. Ya kalau bisa boleh cari referensi, tapi jangan diikuti semuanya gitu. Baik, terima kasih ya kak atas waktunya. Oke, sama-sama. Penjelasan dari Kak Jessica sangat mudah dipahami dan dimengerti ya guys. Berikutnya pendapat dari kakak semester atas yang ada di Winsu. Sebelumnya nama kakak siapa? Nama kakak Rani Oktaviani dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya Febriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 2. Saya mau nanya nih kak ke kakak tentang plagiarisme. Apa menurut kakak plagiarisme itu sih kak? Plagiarisme itu bisa kita katakan plagiat ya. Artinya kita tuh mengambil karya tulis orang, kita mengambil tulisan-tulisan orang. Begitu sih menurut saya ya. Terus apa dampak dari plagiarisme ini kak? Merugikan penulis aslinya. Kalau kita mahasiswa misal kita membuat karya tulis, ketika kita mengambil tulisan orang lain tanpa kita tahu sumbernya, maka itu kita dikatakan plagiat. Kita memplagiasikan karya tulis orang, yang mana orang tersebut dia pasti berpikir keras bagaimana dia menciptakan suatu karya tulis, tapi kita dengan seenaknya saja mengambil karya tulis dia. Kalau misalnya kita tidak bisa pertanggungjawabkan apa yang kita tulis, otomatis kita juga merugikan penulis aslinya. Bagaimana nih kakak menggambarkan perbedaan antara mengutip benar sumber dengan plagiarisme kak?
di zaman sekarang ini kan ada aplikasi gitu kan. Nah kalau dari yang kata dosen saya kan ada sekarang aplikasi Mendeley. Nah untuk supaya tidak dikenakan plagiarisme, ketika kita mengutip dari karya tulis seseorang, kita buat kutipannya, otomatis kan kalau kita pakai Mendeley itu akan muncul siapa yang memiliki tulisan itu. Namun setelah itu kita harus menyimpulkan apa pendapat kita berdasarkan apa yang sudah kita kutip. Jadi itu bisa untuk menurunkan plagiarisme itu sendiri. Jadi ini Kak pesan-pesannya buat adik-adik di semester 2 tentang nanti ke depannya menulis skripsi itu atau tentang plagiarisme itu gimana pemahamannya Kak? Pertama kalian itu harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak melakukan literasi di perpustakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus banyak-banyak menulis. Jadi kalian bisa terlatih. Ketika kalian rajin membaca, otomatis kalian akan memiliki banyak kata-kata, memiliki banyak simpanan kata. Otomatis kalian bisa menulis tanpa harus banyak mengutip dari berbagai sumber. Kita bisa menulis memang benar-benar karya tulis kita sendiri. Penjelasan dari Kak Rani juga sangat mudah dipahami dengan pengetahuan yang sangat luas. Nah, itu adalah pemaparan atau pengertian tentang plagiarisme dan apa akibatnya jika kita melakukan plagiarisme. Dari pendapat para kakak-kakak semester atas tadi sangat amat menambah wawasan kita agar tidak melakukan tindakan plagiarisme yang banyak terjadi di kalangan umum khususnya mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa harus mempunyai karya yang kita ciptakan sendiri dan tidak boleh mencope pakai karya orang lain. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk tidak melakukan perbuatan plagiarisme. Jangan lupa like ya guys.